Terjadi peningkatan transaksi di Pegadaian, tercatat 95% diantaranya logam mulia yang menjadi barang dititipkan atau digadaikan untuk mendapatkan fresh money di saat masa-masa pandemi dan juga menjelang Hari Raya Keagamaan. Kepolisian Bogor telah mengungkap kasus penyekapan dan pembunuhan di kawasan Parung Panjang. Dari keterangan tersangka, untuk pendalaman kasus, terungkap terdapat makam di belakang perumahan yang terletak di Perumahan Gria Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Polisi telah berhasil meringkus prank YouTuber Ferdian Paleka dan rame-rame netizen dalam kolom komentar di kanal YouTube-nya menghujat dari perbuatan yang telah dilakukan. Saya Bayu Firmansyah, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. COVID-19 di tanah air telah tercatat 12.776 kasus positif. Dari jumlah ini 2.381 diantaranya dinyatakan telah berhasil sembuh. Angkanya juga terus meningkat. Di Amerika Serikat, 1,2 juta lebih kasus yang telah terkonfirmasi positif. Dari jumlah ini 174.000 lebih pasien dinyatakan berhasil sembuh dari virus corona. Di Spanyol, 221.000 lebih kasus yang telah terkonfirmasi positif dan 129.000 lebih diantaranya dinyatakan sembuh. Ini menandakan mengenai COVID-19 bisa kita lawan. Selain itu, pendengar, mengenai COVID-19, adanya sebuah optimisme dari pemerintah. Kita ingat di akhir April lalu, pekan terakhir bulan April, dari tim ahli gugus tugas menyebutkan menghitung dari masa-masa pandemi ini dan juga tren kasus dari wilayah sampel DKI Jakarta, adanya sebuah optimisme di bulan Juni ini trennya bisa meredah dan bahkan bulan Juli bisa menapaki kehidupan seperti sedia kala. Itu yang disampaikan oleh Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas, berdasarkan dari analisa dan kajian maupun dari rapat terbatas bersama dengan Presiden. Postingan Instagram setelah rapat terbatas tersebut, Presiden menyampaikan fokus kerja pemerintah yang paling utama saat ini menangani mengendalikan COVID-19 secepat-cepatnya. Target di bulan Mei, kurva penyebaran COVID-19 sudah harus turun. Bulan Juni pada posisi sedang dan di bulan Juli harus masuk pada posisi ringan. Itu target yang harus kita capai. Lantas bagaimana kemudian skema tentang ini dan peran serta bersama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, tanggung jawab seluruh anak bangsa. Gambar besarnya yang kita lihat adalah untuk bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami hadirkan dialog kerjasama antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Pak Wawan Haryanto, Kepala Humas Badan Intelijen Negara. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Pak. Saya Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Baik, siap. Deputi untuk informasi dari Badan Intelijen. Pak Wawan, ya, mengenai COVID-19 ini, pelaksanaan PSBB yang mayoritas daerah bahkan ada beberapa di antaranya mengusulkan untuk perpanjangan. Tetapi kalau kita sedikit tarik ke belakang begini Pak Wawan, dari Badan Intelijen Negara apa yang diperoleh dari rentang waktu masa-masa pandemi ini, yang diperoleh informasi maupun juga ada sebuah analisis tentang pandemi COVID-19 ini, Pak Wawan? Ya, sebetulnya kita lihat kemajuan itu pasti ada ya, karena dengan demikian masyarakat didisiplinkan untuk bisa tetap di rumah dan mereka juga menjaga jarak dan juga menggunakan selalu cuci tangan, kemudian masker dan juga menjalankan protokol kesehatan. Dan semuanya tinggal bagaimana kita memilih mau tinggal di rumah atau mau di rumah sakit, ya kan gitu kan. Ya mereka tinggal enak saja gitu kita. Nah kalau bagi mereka yang disiplin ya alhamdulillah baik ya, bisa tetap kita menjaga ritme. Yang paling dikhawatirkan adalah orang yang tanpa gejala, karena OTG itu ya. Ya ini kan sehat-sehat saja, kelihatannya juga tidak masalah. Kemarin kita juga lihat ada yang dilakukan rapid test di Duku Atas ya, MRT gitu. Ternyata ada satu yang positif ya, jadi kena COVID-19 ini, sehingga ini perlu ditindaklanjuti. Dan hari ini juga dilakukan hal yang sama di MRT di daerah Blok M itu. Nah itu sehingga
Nanti kita tinggal lihat bagaimana hasil yang bisa diperoleh, apakah nihil atau ada. Ini kan semuanya tes secara acak sehingga bisa memberikan satu gambaran bahwa satu wilayah memang pasti harus sterilisasi, dan kalau memang ada ya secepatnya dilakukan penanganan sehingga tidak terjadi penularan kepada masyarakat sekeliling yang bersamaan dengan kehadiran saudara kita itu. Nah, ini yang kita manfaatkan. Sekarang juga sudah ada alat baru yang kayak helm gitu modelnya yang bisa langsung melihat banyak orang untuk ini ternyata harus dicek lebih dalam, ini suhunya tinggi, meskipun itu hanya glance sekilas itu langsung bisa menunjukkan dari arah mana yang saudara kita yang menunjukkan gejala merah. Nah, ini yang kita lihat upaya-upaya mendisiplinkan masyarakat dengan berbagai pola yang kita lakukan, termasuk juga melakukan penyemprotan disinfektan, baik itu menggunakan peralatan-peralatan yang penyemprotan skala kecil maupun menggunakan tangki-tangki, truk tangki dan damkar. Ini yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, sehingga bisa cakupannya lebih luas begitu. Baik, di line telepon yang sama kami juga bersama dengan narasumber kami untuk dialog kerjasama ini dengan tenaga ahli COVID-19 Dr. Vera Ibrahim. Saya sapa dulu. Halo Dok. Iya, halo. Baik, Selamat Dok. siang semuanya. Selamat siang, Dok. Di line telepon yang lain kami juga bersama dengan Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, ada Pak Wawan. Mau disapa dulu, Dok? Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Dokter. Baik, Dok. Ini yang kita tahu bersama, Presiden optimis ini menyampaikan bahkan seluruh elemen Juni itu bisa dapat terkendali, hingga Juli angkanya grafiknya makin menurun. Kalau dari evaluasi pelaksanaan PSBB di Jakarta mungkin grafiknya bisa agak landai, tapi kita baru dapat kabar pula termasuk di kawasan Jawa Timur, bahkan ibarat lagu itu kayaknya lagi hits-hitsnya begitu, Dok. Gimana kalau mengenai terkait ini, Dok? Sebetulnya semuanya kalau kita mau cepat berakhir itu tergantung dari kita sendiri ya. Tadi Pak Wan udah jelaskan bahwa apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mau cepat supaya melandai atau bahkan menurun, tadi kita harus dengan tepat menjalankan PSBB ini. Jadi untuk memutus rantai penularan dan perkembangan atau perbanyakan daripada virus. Virus ini kan dia memerlukan sel yang untuk dia bisa berkembang biak, memperbanyak diri. Jadi kalau interaksi antar manusia dari tadi yang positif dengan yang belum gitu, terus kemudian tertular, dia menemukan tempat untuk dia bisa memperbanyak diri yang kemudian bisa menyebar kemana-mana. Nah, untuk itu kita harus membuat supaya virus ini tidak menemukan tempat untuk memperbanyak diri. Jadi kalau kita tinggal di rumah, kemudian virus yang ada di luar itu kita biarkan dia tidak menemukan sel untuk tempat berkembang biak, dia akan mati kan. Kemudian akan dengan cepat mungkin bisa berakhir ya. Jadi ya kita jangan, kalau kelihatannya nih kan kadang-kadang kita udah agak lama mungkin juga, terus tiba-tiba saya lihat juga di jalan, kok udah banyak orang lagi ya gitu. Nah, itu harus diingatkan ke masing-masing kita sendiri bahwa kita maunya apa, mau cepat berakhir ya udah kita stop tuh virusnya, jangan sampai menemukan tempat untuk dia bisa berkembang biak gitu. Baik, saya kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan. Ya. Pak Wawan, dari teman-teman engagement adanya sampel dikirim, bahkan ada 3 tipe kalau diklasifikasikan COVID-19 ini, bahkan 3 tipe itu tidak ada di Indonesia begitu, berarti agak beda begitu. Mungkin ada teman-teman intelijen punya pengamatan terkait itu juga, Pak Wawan. Iya, kalau soal tipe ini memang ahlinya Bu Vera ya. Kalau Dr. Vera, kalau tipenya berbeda tentu juga berarti terjadi mutasi ataupun jenis yang berbeda. Memang sejumlah pakar mengatakan memang ini agak berbeda dengan virus-virus alam. Sehingga ada pandangan-pandangan yang bermacam-macam dari berbagai kalangan, terutama para ahli. Tapi kita menggarisbawahi bahwa ada yang curiga juga mengenai perang biologi. Memang ini saya mau kaitkan ke arah situ, Pak Wawan. Memang trennya sedang ke arah
masalah-masalah serangan biologi, meskipun ini oleh PBB juga menjadi suatu langkah yang terlarang, juga perang dengan senjata kimia juga terlarang karena tidak kelihatan tapi korbannya nyata. Ya. Itulah sebabnya maka kita kerahkan dengan seluruh elemen yang ada, termasuk para pakar dan virologi ini untuk melakukan penelitian dan pendalaman. Ya. Kita menemukan apa sih di balik ini semua, termasuk juga kerjasama internasional. Kita juga hubungan dengan banyak pihak di luar negeri untuk bisa kenali di balik ini semua itu apa, meskipun tidak semua bisa dipublish ya. Ya. Karena memang ada hal-hal khusus yang tidak bisa dibuka untuk umum. Tapi kita menggarisbawahi apapun yang itu, tapi yang berkenaan dengan keselamatan publik, ya, ini menjadi kewajiban kita di Badan Intelijen Negara karena ada konsepsi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Sehingga apapun itu kita tetap lakukan upaya-upaya pencarian obat yang mujarab untuk penangkalan lebih lanjut, dan tentu saja partisipasi publik mereka harus kita berikan literasi yang cukup sehingga mereka juga tahu harus berbuat apa. Ya. Nah, mana pemahaman spesifik memang masyarakat mungkin kalau bukan ahlinya ya nggak begitu paham. Tapi dengan literasi yang paling tidak sangat elementer, mereka juga mulai menyadari bahwa pola hidup bersih ini sangat memberikan suatu bantuan untuk membela negara kita yang sekarang ini sedang menghadapi kendala, dan termasuk hampir 209 negara juga terkena. Tapi kita sadari bahwa semua program yang kita lakukan bersama dengan kementerian lembaga terkait ingin secepatnya supaya kita bisa lepas Amin. dan dari semua dan syukur lebih cepat. Maka kurva yang kita temukan kemarin di awal Maret itu, kalau terjadi pembiaran memang akan melejit seperti itu. Baik. Tapi dengan upaya keras, angkanya bisa kita lakukan penekanan. Amin, kita mengaminkan itu. Baik, saya bersama dengan Pak Wawan Purwanto, Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, juga Dr. Vera Ibrahim, tenaga ahli COVID-19. Kita coba dengar tanggapan pendengar kita. Ada Ibu Maria di Tanjung Priuk. Halo Bu Maria. Selamat siang. Selamat siang. Singkat langsung Bu pada poinnya Bu, silakan. Ya, poin saya itu virusnya dibasmi mati-matian Mas. Ya. Kalau orang-orangnya ini yang menangani nggak kompak, percuma Mas. Ya. Percuma betulan Pak ini. Coba lihat kepala negara bilang nggak boleh mudik. Bidang transportasinya membuka jalur transportasi lagi. Baik. Gimana ini mau sinkron? Nggak akan bisa kita ini. Baik. Kompak Mas, kompak satu sama lain. Kalau nggak boleh ya udah nggak boleh, nggak usah buka transportasi lagi. Tunggu sebentar lagi sampai dengan bulan apa ini. Baik Bu Maria, terima kasih ya. Bu Maria di Tanjung Priok. Dalam kesempatan siaran pagi tadi kami juga sudah konfirmasi hal tersebut bersama dengan KSP maupun dari Kemenhub tentang itu. Nanti Pak Wawan juga mungkin kalau mau singgung silahkan. Tapi saya masih ingin perdalam sedikit nih Pak Wawan, mungkin dari sudut pandang intelijen melihatnya, karena kita tahu Amerika bersama Tiongkok ini kayak lagi dingin begitu ya antar dua negara ini. Bahkan ada hipotesa yang menyebutkan ini bisa jadi kayak sebuah uji lab yang kemudian bocor dan arahnya kepada genosida. Hipotesa tersebut mungkin bisa dianggap kayak logis begitu ya Pak Wawan? Ya, sebetulnya sekarang saling tuntut-menuntut antara Amerika dengan Tiongkok ya, dan juga sejumlah negara. Ya. Ada yang mengatakan asal-usulnya dari tentara Amerika yang kemudian ikut dalam olimpiade militer di Wuhan sana. Kemudian ada tuduhan kenapa nggak ada upaya menutup sehingga tidak menuduh adanya lab yang di Wuhan. Nah, ini semua nanti kan tinggal pembuktian pada saat memang itu dilakukan tuntutan hukum. Karena di sini para pakar tentu akan hadir dan juga mereka juga tentu dengan bukti-bukti dan uji sahih dari apa yang akan diungkap nanti. Nah, kalau mengenai yang berkait masalah hubungan dingin ya memang sekarang lagi mau rame juga di Laut Cina Selatan ini ya. Ya juga saling mendatangkan kapal-kapal perang yang ada di situ.
Nah, kita semua sebetulnya tidak mengharap adanya perang seperti ini. Toh kita inginnya adalah suatu penilaian menyeluruh tanpa harus adu senjata. Atau juga corona juga nggak mati kalau ditembak pakai nuklir juga nggak. Kayak angin juga ini. Makanya kita ingin satu langkah rasional yang lebih kepada upaya uji sahih tadi, karena para pakarnya juga banyak yang dilibatkan. Tapi hubungan ini tentu kita akan Kalau mengenai basmi mati-matian, kalau nggak kompak percuma, ya kita semua sependapat. Ya tentu kita akan bersama dengan ada pelurusan-pelurusan yang sudah dilakukan juga, apa yang dilakukan oleh satu pejabat dengan pejabat yang lain. Intinya tetap kita saling give and take lah. Kalau ada yang kurang dan kita yang membetulkan dan sebagainya. Tapi secara prinsip kita ingin semua ada suatu kebersamaan untuk bisa mengatasi masalah ini. Baik, saya ke Dr. Vera, tenaga ahli COVID-19. Dr. Vera. Iya. Tadi sempat kita singgung teman-teman Enjikman mengirim sampel gen corona di Indonesia ini tidak ada dalam sampel yang dikirimkan ketiga negara seperti Cina maupun Eropa. Sedikit berbeda, kita padahal kalau kita pikir alat-alat yang kita gunakan, rapid test kita dari Cina dan sebagainya dari Eropa, akurasinya jadi gimana mungkin rasa-rasanya begitu, Dok Vera? Kalau umpamanya tadi mengenai virus yang sudah disubmit uraian daripada asam nukleatnya, itu kita tidak masuk dalam klaster varian yang ada. Itu kan klaster varian yang ada kan dipelajari dari semuanya, kemudian ada tempat yang tidak masuk dalam ketiganya ya, tetapi yang lain-lain. Tetapi kalau melihat dari susunannya, virus RNA ini kan memang kerap bermutasi, tetapi kalau dilihat itu masih belum mempengaruhi dari pemeriksaan kita ya. Jadi untuk metode yang untuk kita deteksi dengan PCR itu masih tetap bisa mendeteksi ya, karena klaster varian-varian ini juga kita masih belum mengetahui hubungannya dengan kondisi khusus apa enggak, dengan klinisnya atau apanya. Tapi kalau dari susunan daripada materi genetik yang dari virusnya, meskipun dari yang Indonesia maupun yang lain, itu masih belum mempengaruhi dari sensitivitas dan spesifitasnya. Jadi masih kita bisa gunakan pemeriksaan yang ada sekarang. Masih bisa kita gunakan tuh yang sekarang ya? Iya. Baik, tadi Pak Wawan Purwanto sempat menyinggung mengenai OTG, orang tanpa gejala. Trennya belakangan ini memang lagi meningkat. Kita perlu antisipatif terkait hal ini, tapi gimana mungkin langkah konkretnya begitu, Dok Vera? Ya, memang yang dikatakan bahwa orang tanpa gejala ini sudah ada juga data di luar negeri bisa menularkan ya. Jadi memang kita memang sudah dilakukan juga sih untuk pemerintah untuk memperbesar cara-cara untuk mendeteksi dini, karena deteksi dini ini penting tadi untuk mengidentifikasi sumber penularan sehingga dia tidak menyebar kalau seandainya kita udah ketahui. Jadi apakah itu perlu karantina di rumah atau dan sebagainya. Jadi juga deteksi dini juga sampai jangan orang sampai sakit berat baru datang memerlukan rumah sakit. Biasanya kalau udah itu kan lebih sulit dan rumah sakit juga fasilitasnya kan terbatas sekarang. Jadi kalau deteksi dini ini bisa dilakukan di berbagai daerah, tetap tentu akan sangat membantu tadi untuk menangani penyebarannya dan untuk supaya orang tidak sampai jatuh ke sakit berat yang memerlukan fasilitas khusus yang terbatas. Baik. Gitu. Ya. Pendengar nanti silakan ikut dalam perbincangan ini 021-384-4545. Saya bersama dengan Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Pak Wawan Purwanto, juga tenaga ahli COVID-19, Dr. Vera Ibrahim. Saya ke Pak Wawan lagi nih, Pak Wawan. Iya, Pak Wawan tadi sempat disinggung oleh Dr. Vera mengenai orang tanpa gejala. Begini ya, melihat dari sudut pandang intelijennya ini Pak, masyarakat kita kadang beranggapan hampir mayoritas saya sudah OTG nih, begitulah. Jadi kayak pasrah saja dan kemudian melihat situasi kondisi real di lapangan, ada analisis dari teman-teman intelijen Pak terhadap dampak yang lebih luas, baik masalah ekonomi, pertahanan, hingga beberapa aspek-aspek lainnya kita di tanah air, Pak. Ya, masalah OTG memang menjadi momok ya bagi sebagian dari saudara kita karena merasa sehat, tidak ada apa-apa. Ya. Saya juga sama dan juga ada yang meninggal. Ya, saya juga ikut prihatin dan
ikut mendorong supaya penyemprotan diintensifkan di wilayah-wilayah itu. Yang paling utama memang kesadaran untuk memeriksakan diri. Ini mumpung di BIN juga melakukan rapid test secara gratis di sejumlah tempat, hadirlah ke sana. Nggak usah takut-takut. Ya. Biasa saja. Karena apa? Lebih baik diketahui sejak dini gitu. Ya. Daripada nanti sudah berat, malah lebih repot lagi. Sejak dini sudah kita, kalau memang sakit ya kita rawat. Dan kita jaga supaya tidak berdampak untuk penularan lebih jauh. Kalau mengenai dampak yang lebih luas memang kita rasakan secara ekonomi, ya sejumlah pihak terpukul di sini, terutama saudara kita yang dapatnya juga dari harian gitu ya, kemudian juga PHK terjadi, pariwisata juga terjadi, dari sistem transportasi yang ada ekonomi memang. Tapi hampir semua negara menjadi seperti ini. Nah, kita ingin kalau ini secepatnya dia diatasi, secepatnya buka juga kita bisa lakukan recovery. Maka kita ini mendorong saudara kita untuk disiplin ini, ya tidaknya kan mereka juga ikut membantu bagaimana kita mempercepat proses. Kalau tadi Dr. Vera menyatakan karena penularannya lewat medium orang, kalau selnya atau mediumnya terputus kan tidak nambah. Nah, bantulah dengan kesadaran itu dari saudara-saudara kita. Ya. Dampak kriminal juga terjadi, kita juga atasi karena kemarin juga ada yang dari yang dikeluarkan kemudian melakukan kejahatan lagi ya, sekitar berapa 39 orang yang eksis itu, yang dari 36.000 ya situ masih dalam tingkat yang mesti kita terukur, cuman kita tetap akan lakukan tindakan tegas terhadap mereka-mereka yang terbukti juga menjadi residif. Kembali lagi ya sudah, kita lakukan langkah-langkah terukur juga tanpa harus melanggar HAM, tapi tetap ada tindakan sehingga masyarakat tetap kita buat nyaman dari berbagai ini sehingga aktivitas sehari-hari tetap bisa terlaksana. Ya. Oleh karenanya kita tetap ingin secepatnya roda ekonomi berputar kembali, dan sekarang juga perjalanan dinas sudah diizinkan khusus untuk dinas, dan mereka juga ada izin-izin khusus, dan ketentuan ini tentu supaya pergerakan penugasan tetap juga jalan. Hanya saudara kita yang bandel-bandel, yang lonong-lonong pulang dan sebagainya, yang nyamar-nyamar numpang truk, mohon sekali tidak usah gitulah gitu. Baik. Kita coba kita disiplin dulu, bikin waktu sehingga persebarannya bisa. Pak Wawan, kami sempat komunikasi sama Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, katanya ini kalau ada pengecualian nanti masyarakat mencoba cari pengecualian itu biar bisa pulang. Ya, artinya untuk penugasan kan memang misalnya ada tugas khusus kayak ini, kawan-kawan kami sekarang lagi ke UNER untuk mengantar alkes untuk riset di lab sana, juga ke UGM ya mau nggak mau kan memang untuk keperluan itu, untuk keperluan penelitian. Jadi karena kita memang kerjasama dengan universitas dan lab-lab dan para pakar, sehingga mau nggak mau kita serahkan. Tapi ini semua penugasan khusus yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan yang mencari-cari alasan. Kalau mereka yang mencari alasan langsung di-cut aja, kan juga. Juga seperti itu gitu. Oke. Pak Wawan, saya ingat beberapa hari lalu bersama RRI sempat kita singgung mengenai vandalisme, bahkan kalau dikaitan lebih luas MIT, JAD di dalamnya yang bisa begitu riskan apalagi saat masa-masa pandemi ini. Ini sebagai untuk muhasabah begitu dan juga untuk mawas diri dalam kurun waktu seperti ini. Jadi bagaimana untuk tingkatkan kehati-hatian bagi masyarakat Indonesia kalau melihat dari sudut pandang intelijen tentang itu, Pak Wawan? Ya, memang sekarang kita juga waspada dari semua mereka-mereka yang mau berbuat jahat lah, mau dorong untuk bakar, untuk ngerampok, untuk penjarahan dan sebagainya. Memang sudah kita lakukan upaya-upaya penindakan ya, bagian diantaranya sudah tertangkap dan ditelusuri lebih jauh dari kelompoknya yang kita sudah tahu kelompoknya mana. Demikian juga dari kelompok teroris yang melakukan gerakan-gerakan dan mereka juga melakukan pengancaman maupun langkah-langkah mau melakukan serangan, juga kita sudah
tangkap ya beberapa dan terdeteksi dari pergerakannya. Kita juga melakukan upaya-upaya membongkar jaringannya lewat teman-teman yang sudah insaf ya, sudah di dalam maupun yang sudah di luar yang sekarang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari mereka ini kita dapatkan berbagai macam informasi-informasi yang sangat mendasar sehingga bisa memotong pergerakan itu. Nah, vandalisme samalah kita lakukan upaya, insya Allah ya ini masih terukur gitu, kita masih bisa atasi. Baik, kita mengaminkan dan terus memberikan support untuk teman-teman yang di lapangan. Dok Vera, halo Dok Vera. Iya. Baik, Dok, saya kembali lagi seperti frame besar di awal kita, optimisme kita untuk bulan Juni bisa semakin landai dan Juli semakin bisa tertangani. Melihat kondisi real yang ada di lapangan, gimana kalau Dok Vera melihat optimisme itu? Ya, itu tadi kembali pada kesadaran dari setiap orang. Tadi disinggung oleh Ibu Maria bahwa kita masing-masing harus mempunyai kesadaran untuk menjalankan tadi supaya terputus rantai daripada penyebaran virusnya. Tapi kalau potretnya seperti real sekarang, Dok, gimana kalau menurut Dok? Nah, itu kita menunggu nih, soalnya sekarang masih berlangsung, tetapi makin hari nanti saya nggak tahu nih, kan mendekati Lebaran. Ya. Nah, tadi kita harus punya kesadaran masing-masing itu, jadi biarpun tadi transportasi ada gitu, tapi kalau kita punya kesadaran, kita nggak mau membuat tadi si virusnya menemukan tempat untuk memperbanyak diri, kita nggak usah pergi gitu, meskipun transportasi ada dan sebagainya. Jadi kalau udah timbul kesadaran dari masyarakat untuk diri sendiri dan untuk yang lain, saya rasa biarpun ada transportasi atau apa, dia akan tidak pergi gitu. Pulang. Poinnya yang diinginkan kepada masyarakat adalah kesadaran itu ya, Dok ya? Iya. Oke. Gitu. Terakhir untuk Pak Wawan juga, Pak Wawan, untuk kesadaran tersebut silakan pesan-pesan motivasinya untuk sukses kita bersama dalam masa pandemi ini. Saudaraku sekalian yang saya cintai, kita harus melihat sejarah dari negara-negara yang hancur-hancuran karena disiplin, dan negara-negara yang cepat terrecover karena disiplin. Melihat dari situ kita tidak perlu mengalami, tapi kita lihat proses pembelajaran. Rata-rata karena kesadaran dia untuk mau patuh terhadap anjuran dari pemerintah, dari gugus tugas, dari Kementerian Kesehatan, para medis, semuanya tujuannya baik. Tidak ada tujuan yang vested interest, tidak ada. Oleh karenanya kita dengan sedikit bersabar, jangan merasa jenuh di rumah. Kita tetap lakukan aktivitas di rumah saja, kecuali sangat mendesak baru keluar, tapi pakai masker. Insya Allah kita akan segera melalui ini dengan cepat. Tapi kalau misalnya kita tidak disiplin, ya dampaknya akan menjadi lambat. Dan itu yang kita rugi semua. Demikian. Semoga melalui perbincangan ini menggugah baik untuk saya pribadi dan juga yang lagi mendengarkan dan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Wawan. Ya. Terima kasih juga Dok Vera. Dr. Vera, terima kasih. Sama-sama. Itulah perbincangan kami dialog kerjasama RRI dan Badan Intelijen Negara bersama dengan Pak Wawan Purwanto, Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, dan juga tenaga ahli COVID-19 Dr. Vera Ibrahim.